Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, setelah saudara mencoba mempraktekkan apa yang ada di video sebelumnya, ya, maka secara keseluruhan yang berkaitan dengan future value, ya, berkaitan dengan present value dan angsuran jangka pendek, ya sudah semua dilakukan. Nah, di pertemuan sebelumnya, ya itu berkaitan dengan angsuran jangka pendek. Nah, di perbankan itu ada angsuran jangka pendek, ya. Biasanya di perbankan itu angsuran jangka pendeknya berkaitan dengan misalkan biasa disebut dengan KUR, kredit usaha rakyat. Nah, dari beberapa referensi, ya, saya menemukan menemukan brosur ya berkaitan dengan angsuran jangka pendek. Nah, seperti gini. Ya. Bunga 11% per tahun. Ya, ini tahun 6, 8, 10 sampai 18, kemudian plafonnya ya jumlah pinjaman ya. 50, 65, sampai berapa ya? Nah, jika saudara minjam 50 ya, 10 tahun maka angsurannya segini. Jika saudara minjam 200, 18 tahun segini. Nah, jika minjam uangnya 500 juta, nah 500 juta 10 tahun berapa? Ya, 500 juta. Nah, jadi angsurannya 6.887.50. Nah, sekarang coba kita mengerjakan ini. Nah, jadi saudara sebagai orang bank, ya misalkan gitu ya, ada konsumen mau minjam uang, bertanya, Pak saya mau minjam 100 juta. Gitu, dengan jangka waktu 20 bulan, misalkan gitu ya, 20 bulan. Berapa angsuran saya? Nah, ini bentuknya semacam pamflet brosur ya. Nah, coba kalian isi satu-satu ini ya. Silakan diisi. Nah, ya. Jadi dibuat dulu seperti ini ya. Dibuat dulu. Ini sampai 505 juta ya. Sampai 500 juta aja lah. Sampai 500 juta ya. Nah, awal membuatnya seperti gini ya. Ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus. Ini kelipatan 2 ya. 6, 8, 10, 12. Kalau kelipatan 2 seperti gini, kita hanya awalnya begini. Tabelnya ya. Nah, kita persiapkan tabel dulu ya. Kita mau bikin data berupa informasi kepada konsumen ya bahwa bank kita itu melayani lama pinjaman misalkan 6, 8 dan seterusnya ya. Kemudian 45, 50 dan seterusnya. Nah, supaya ini terisi jangan diketik satu-satu. 10, 12 ya, kalau udah semester 4 itu malu-maluin ya. Melaksanakan seperti gitu. Coba bayangkan ini kalau diketik satu-satu, kapan beresnya ya? Tuh ya. Nah, jadi cara yang benar itu seperti gini. Ini kita blok, berhenti ya, ambil titik ini, kemudian tarik. Nah, gitu ya. Yang ini juga blok, berhenti dulu, ambil yang ini, titik sudut, tarik bawah. Nah, gitu ya. Nah, selesai ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada, oh ini salah nih ya.
45 juta ini jadi 45, 50 ya. Nah, ini salah nih. Nah, 45 juta, 50 juta. Oh, ini bentuknya rumus ya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ini 50 juta ya. Nah, langkah pertama ya, 50 juta. Nah, kemudian di blok, kemudian tarik bawah. Nah, itu ya. Itu cara pertama. Ya. Cara kedua, bisa juga kita menggunakan rumus. Ini ya. Sama dengan 45 juta ditambah 5 juta. Nah, kemudian ini kita tarik. Yang ditarik yang ini ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang data yang kita bikin ini harus menjadi informasi bagi konsumen ya. Jadi bagi kita juga kalau untuk supaya cepat menghitungnya. Kalau misalnya 100 juta dengan 20 bulan berapa? Itu ya. Nah, tuh. Ya kan? Caranya gimana? Ini menggunakan rumus PMT ya, sama dengan PMT kurung buka gitu ya. Sesuai dengan materi kita yang ini ya. Ya, ini ya PMT ya. PMT. Nah, sekarang kita coba mempraktekannya ke rumus PMT ya. Sama dengan PMT kurung buka ya. Rate. Nah, rate-nya yang mana? Rate 9%. 9%, kita coba dulu ya, 9%. Kunci F4, titik koma, enter. Nah, enter itu jangka waktu ya, ini 6 bulan, titik koma, 4, kemudian PV, present value, ya titik koma lagi, minus 45 juta, kurang tutup, bentar. Nah, ini kita dapat 5 juta ya. 5 juta selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan. Itu ya. Jadi 6 bulan 45 juta ini diangsur selama 6 bulan, per bulannya 5.981.380. Itu ya. Oke. Nah, yang lainnya ini kalau diisi satu-satu kapan beresnya ya? Nah, tidak akan beres satu hari juga. Nah, maka kita perlu rumus. Rumus ini dulu di TI sudah diajarkan bagaimana membuat rumus absolut, semi absolut. Nah, semi absolut. Nah, ini menggunakan rumus semi absolut ya. Nah, untuk rumus semi absolut, nah, yes, semi absolut, ini
ini ya, rumus ini ya, Bapak ulangi ya. Sama dengan PMT kurung buka rate yang ini ya, bunga per bulan ya. Bunga per bulan rate dikunci F4 ya. Kemudian N per itu jangka waktu 6 bulan. Titik koma ya. 6 bulan. Nah, 6 bulan ini mewakili 8, 10 sampai dengan 28. Nah, jadi ini apabila ditarik ke kanan dia berubah menjadi D8. Berarti ini yang dikunci adalah barisnya. Nah, gitu ya. Jadi C$6. C$6 ya. Jadi yang dikunci barisnya tapi kolom tidak dikunci mulai dari ya. Jadi dolar, kalau dolar C$6 berarti mengunci sel C6. C$6 mengunci baris 6. Ini baris 6 ya. Nah, sekarang berarti data yang ini 6 sampai 28 itu berada pada baris 6. Berarti yang dikunci adalah barisnya. Jadi C$6. Titik koma. Ya, kemudian ya maaf. Nah, ini ya. C$6. Nah, titik koma. Kemudian PV titik koma lagi. Nah, sekarang FV min FV future value. Nah, ini 45 ini mewakili 50 sampai seterusnya. Berarti yang dikunci adalah kolomnya. F4 ya. Nah, kolom B baris 7 ya. Kurang tutup. Enter. Nah, gitu ya. Berarti per bulannya ini adalah 5.961.380. Nah, yang lainnya gimana? Tinggal kita tarik. Tarik ke kanan, ya. Tarik ke kanan. Kemudian kita di sini double klik, klik. Nah, selesai ya. Tuh. Ya. Ya, Bapak ulangi ya. Ini kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan. Kemudian kita double klik. Nah, inilah angsurannya ya. Jadi kalau ditanya 100 juta yang mana? Ya, berarti tinggal lihat kolomnya di sini ya. Selama 10 bulan itu 6 juta. Misalkan ya. 6.582. Nah, gitu. Ya, itu cara mengerjakan ya. Nah, sekarang misalkan Bapak hapus lagi ini ya. Hapus. Ulangi ya. Nah, jadi rumus yang digunakan itu ya 9%, kan ini bunga tahunan ya, supaya per bulan dibagi 12 dulu ya. Bagi 12. C6, C7 ya. Bisa jadi sama dengan PMT ya, rate. Nah, ini dikunci dibagi 12. Karena bunga 9% itu per tahun. Nah, per bulannya gimana? Dibagi 12. Titik koma, N per. Ya. N per yang ini ya. 6 bulan. Kunci baris. Ya. Titik koma.
titik koma lagi, minus kunci kolom. Nah, kurun tutup. Nah, gitu ya, 7 juta. Ini tarik ke kanan, double klik, cek. Nah, gitu ya. Itu cara mengerjakan dengan menggunakan rumus-rumus semi absolut. Ya, ini pasti udah terisi semua ini ya. Itulah cara membuat brosur yang berkaitan dengan pinjaman di bank. Nah, sekarang bagaimana dengan angsuran jangka panjang? Nah, angsuran jangka panjang, ya, yang ini angsuran jangka panjang, kita coba soal berikut. Nah, ini nih. Ya, jangka panjang itu menggunakan 3 rumus ya. Menggunakan 3 rumus. Nah, ini rumus yang digunakan jangka panjang ya. PMT, IPMT, dan PPMT. Ya, PMT, payment, interest payment, ini PMT pokok ya, berkaitan pembayaran. Nah, ini soalnya misalkan ya, soalnya. FE Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan 6, 8, 10, 12, 15, 18 tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1 M. Dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsuran 11% per tahun. Buat brosur, tabel angsuran, dan aplikasi angsurannya ya. Nah, buat brosurnya ya. Yang pertama kita buat brosurnya dulu ya. Brosurnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, tadi di soalnya 75 juta sampai 1 M. 75 juta, 75 juta, ya, sampai 1 M. Nah, ya ini misalkan kelipatan, inilah ya, kelipatan 10 juta ya, tambah 10 juta. 85 ya, kita tarik. Sampai 1 M tadi ya, kelewat. Nah, sampai situ ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, oh ya, kelipatan 25 juta ya, ada kelipatan 25 ya, maaf. Kelipatan 25 ya. 25 juta. Nah, berarti sampai kita buang. Nah, kelipatan 25 ya. Oke. Selanjutnya, waktu angsuran 6 sampai 18. Nah, 6 sampai 18. Kemudian bunga angsuran 11% per tahun. Nah, 11% per tahun. Ya. 11% per tahun. Nah, kita mau mencari angsuran per bulan. Itu ya. Kita mau mencari angsuran per bulan. Nah, rumus yang digunakan PMT masih sama ya. Nah, ini ya PMT. Ini kan tahun ini berapa bulan ya? Nah, ini.
6 tahun itu berapa bulan ya? Berarti kan yang tadi PMT kurung duta rate. Nah, rate-nya yang ini itu dikunci, nah, dibagi 12. Ya, ini kan per tahun. Kita mau cari angsuran per bulan. Ya. Titik koma N per, nah ini 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun itu berapa bulan? Berarti 12 dikali 6. Ini juga dikunci ya, dikunci barisnya. Titik koma lagi, PV nggak ada di sini. Sekarang FV min 75 ya, 75 juta. Turun tutup. Nah, ya, jadi angsuran per bulannya ini adalah 740.000 per bulan selama 6 tahun. Dan tinggal tarik ke kanan, double klik. Nah, selesai ya. Gitu. Jadi, tarik ke kanan, double klik. Nah, selesai ya. Itulah angsuran ya, cara membuat tabel angsuran. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan penggunaan rumus PMT, PPMT, dan IPMT? Nah, contoh, ya, kita buat formatnya seperti gini ya, format seperti ini. Jadi teman-teman membuat aplikasi angsuran ya, seperti gini, nama konsumennya, jumlah pinjamannya, waktu angsurannya, kemudian bunganya, kan gitu ya. Jadi kita buat seperti gini, kita desain ya. Ini tadi sudah pernah diajarin ya, 6, 8, 12, gitu ya. Nah, 6, 8, 12 ini silakan dibuat 6, 8, 12 tadi, cara buatnya gimana ya. Kemudian yang ini juga kita ada pilihan ya, 150, 150 ya. Pilihan tuh. Pilihan pinjaman ya. Nah, silakan kalian buat ya seperti ini. Di pertemuan tadi di awal Bapak sudah berikan ya cara membuatnya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana kita memproses ini? Ya. Ini kan data input ya. Nah, kita proses. Nah, seperti ini. Ya. Nama ini kita ambil dari sheet yang tadi, contohnya sama dengan ambil di input yang ini ya. Klik ini, enter. Jumlah pinjaman ya. Kita ambil juga di sheet tadi sama dengan input ini. Kemudian waktu pinjamannya 18 tahun sama dengan input 18 tahun, enter. 18 tahun berapa bulan? 216 bulan. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah. Oke, nah sekarang kita buat jadwal angsurannya. Angsurannya itu ya. Nah, kita lihat rumusnya nih ya. Bapak ambil dulu ya supaya ya Bapak simpan di sini. Ini rumus-rumus yang sudah kalian pernah di TI ya.
ITI. Nah, dia ada 3 rumus. Jadi ini rumus PMT, IPMT, dan PPM. Nah, ya ada 3 rumus. Nah, PMT, IPMT di buku juga sudah dijelasin ya. Dijelasin. Ya, di buku sudah dijelasin di sini ya, PMT, ya, kemudian IPMT, ya, kemudian PPMT, nah, dan seterusnya ya, di buku semua sudah lengkap. Sekarang tinggal kita praktekkan, ya, tinggal kita praktekkan. Nah, sekarang Bapak hapus ini ya. Nah, Bapak hapus ini. Ini kan tadi ya 200. Jadi 18 tahun ini berapa bulan? Terus nah kita bikin ya bulan sampai 216 ya. Nah sekarang PMT. Nah, PMT sama dengan jika, nah kita gabungkan dengan if ya. Jika B18. Nah, B18 itu mana? Jika bulan. Jika bulan lebih dari ya, lebih dari 216. Jika bulan lebih dari 216, kunci ya. Maka jika bulan ini lebih dari 216, maka PMT-nya kosong. Kosong. Jika tidak, isi dengan PMT kurung buka ya. Rate yang mana? Nah, rate itu yang ini. Yang ini yang bulanan ya. Nah, rate kita kunci ya. Rate. Nah, kita lihat N/per. N/per yang mana? Ya, N/per itu waktu ya, waktu angsuran. Nah, ini. Ya, kunci juga. Titik koma. Ya. Kemudian PV lewat saja, kemudian min. Ya, min FV jumlah angsuran. Yang mau diangsur, jumlah angsuran kan ini ya. Nah, gitu ya. Kita ambil yang ini. Nah, itu. Kemudian kunci. Nah, saya kurung tutup, enter. Kurungnya nambah lagi 1 ya, ini belum ditutup ya. Nah, seperti itu ya. PMT. 45 juta ya. 45 juta. Pokoknya itu, pokok angsuran itu 66 ya. 45 juta. Kalau misalkan di sini 200 juta, nah sudah dapat di sini ya 296 per bulan.
pokoknya. Nah, sekarang bunganya berapa? Bunganya sama rumusnya. Sama dengan I kurung duka. Jika B 18, ya, jika B 18 lebih dari jumlah waktu angsuran, ya, kunci titik koma kosong. Jika tidak, IPNT kurung buka bunga kunci titik koma, ya. Kemudian per periode itu adalah B18 jadi ya, titik koma Emper itu jangka waktu ya, tahun 8. Kita kunci. Kita kunci titik koma ya. Min G16. Nah, G16 yang mana ya? Ini. Nah, ini bisa pakai ini, bisa pakai yang ini ya. Kunci, turun tutup, nah. Itu ya, biar ada kesalahan. Ini rumusnya ya. Nah, pokok pinjaman menggunakan rumus PPMT kurung buka rate. Sorry, kita pakai dulu ya. Saya sekaligus tarik nanti sama dengan I kurung buka. Jika B18 lebih dari waktu angsuran, ya, maka pokoknya kosong. Jika tidak, isi dengan PPMT ya, rate ini kunci titik koma bulan ya, per periode bulan, kemudian N/per yaitu F8 ya, mana F8? Nah, N/per periode ya, per waktu lama angsuran ya, fungsi titik koma min PV ya, min PV ini 200 ya, 200 kunci. Nah, ya. Nah, kita sudah menemukan ya, ini angsurannya segini, jadi dengan pinjaman 200 juta ya angsurannya itu segini. Angsuran 2.130.000 dari mana? Dari bunga dan pokok.
Kalau ini kita jumlahkan, hasilnya ini sama ya. Coba aja kita cek sama dengan IPMT tambah PPMT. Hasilnya sama kan? Gitu ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang sisa pinjamannya gimana? Berarti ini dikurangi pokok pinjaman. Itu ya. Coba kita lihat dulu ya, kita cek. Ini kita blok, kemudian kita blok. Ya, ini sampai 200. Nah, 216. Pada saat angsuran ke 216 kita bayar terakhir, ya, maka pinjaman kita 0. Pokoknya pinjaman kita 0 ya. Nah, ini angsuran ini pokok ya. Ya, angsuran, bunga dan pokok. Bunga dan pokok menghasilkan angsuran. Nah, gitu ya. Bisa ulangi tadi. Jadi kita sudah ngerjain salah satu ini angsuran, ini bunga angsuran, ini pokok angsuran. Sisa angsuran. Ya, ini dikurangi. Ini pada saat kita yang lain kita isi, jangan satu lagi, kita tinggal blok saja ini, kemudian double klik. Nah, maka ini akan sampai pada 216 ya, akan berisi kosong ya. Gitu, bentar. Oke, nah udah terang ya, tadi mah gelap. Nah, ini totalnya biasa pakai sum ya. Ini pakai sum, aku sisakan ya. Ya, sama dengan sama dengan sum turun buka ya, atau di sini mau langsung ini langsung dari sini tek, nah, enter tuh ya, ini bel ya, kita blok di sini caranya ya, kita blok auto sum tek, salah ternyata ya, nggak mau. Caranya gini, klik enter baru kita tarik. Nah, jadi selama ini pokoknya 200 juta, kita pengen pinjamnya 200 juta. Bunganya 260 juta. Aduh, makanya kalau pinjam di bank itu lebih tinggi bunganya, itu ya. Itu ya. Nah, kemudian untuk mempermudah kita mengetahui total angsuran cicilan, kita buat seperti ini ya. Kita total angsuran kita ambil dari bawah. Sama dengan ambil di bawah total angsuran. Ini ya. Nah, angsuran ya, cicilannya berapa? Ini ambil dari sini. Nih. Ya, total bunga ambil yang bawah. Ya, bunga. Nih. Nah, itu ya. Jadi dengan pinjaman 200 juta, total angsuran 460 ya. Angsurannya segini. Bagaimana kalau misalkan tidak 200 ya? Misalkan mau berapa tadi, misalkan dirubah di sini ya. Nah, di sini.
di input. Nah, ini nih. Pak, saya mau minjam 45 juta selama 18 tahun dulu. 18 tahun sama hidup. 18 tahun berapa angsurannya? Tinggal lihat di sini. Nah, ternyata angsurannya hanya 479.000 selama 18 tahun. Ya. Nah, ini udah terisi kan? Terisi otomatis. Ya. Nah, begitulah bagaimana kita menghitung angsuran jangka panjang. Ya. Menghitung angsuran jangka panjang. Di bukunya juga sudah ada sebenarnya ya. Ini nah, ini nih. Nah, ini ya di halaman di bukunya punya ada tuh ya. Ada cara-caranya semuanya. Ya. Nah, tinggal saudara latihan ya. Bagaimana kita menentukan ya angsuran jangka panjang dan angsuran jangka pendek. Ya. Nah, itu tadi angsuran jangka panjang. Ya. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Untuk lebih mahirnya silakan latihan, ya, silakan bekerja. Ya. Hasil dari prakteknya ya di video sekali lagi masukkan ke YouTube, linknya kirimkan. Ya, itu saja pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan berkaitan dengan aplikasi angsuran baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari dapat saudara lakukan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.